Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang dirahmati Allah. Kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat hidayah dan inayah yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita mohon pada Allah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah yang kami muliakan, hari ini tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Biasanya tanggal 12 Rabiul Awal umat Islam tidak pernah lupa dan absen memperingati hari lahirnya atau maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, kita mengetahui sebelum kedatangan Nabi, lahir Nabi dan diangkat menjadi Rasul oleh Allah, kaum Quraisy yang disebut dengan kaum jahiliyah, yang di dalam ayat dikatakan memang mereka berada dalam kesesatan yang nyata yang dikenal dengan jahiliyah. Jahiliyah di dalam Al-Quran beberapa ayat menjelaskan ada beberapa kata yang berkenaan dengan jahiliyah ini. Pertama, hadirin yang kami muliakan, hukmul jahiliyah. Yang kedua, tabarrujal jahiliyah. Yang ketiga, hamiyatul jahiliyah. Yang keempat, zannul jahiliyah. Dalam hadis Nabi ditambahkan yaitu ta'assub jahiliyah. Hadirin yang kami muliakan, kalau disebut dulu sebelum Nabi diutus oleh Allah, sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut dengan jahiliyah, tapi apakah dalam arti bodoh mutlak? Ternyata mereka itu, orang Arab itu sudah berdagang sampai ke luar negeri, melakukan impor ekspor barangkali. Yang kedua juga kita kenal dia, orang-orang Arab itu ahli syair, ya, sehingga ada pasar yang dinamakan Ukas dan Zulmajas, tempat melombakan seni membacakan syair. Hadirin yang kami muliakan, memang dari sudut lain, dari segi akidah, dari segi akhlak, moral, mereka itu memang termasuk adalah orang-orang yang jahiliyah, ya. Bodoh dalam arti mereka tidak peduli dengan hukum-hukum dan ketentuan yang berlaku di tengah masyarakat mereka itu, ya sangat barangkali memprihatinkan kita. Yang pertama tadi disebutkan hukmul jahiliyah.
Allah katakan dalam Al-Quran, apa hukmal jahiliyah ya babuna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik, kata Allah, dari hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya? Hukum. Dalam bahasa sederhana, zaman jahiliyah itu hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat berkuasa dialah yang menentukan hukum dan ketentuan, mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan kemauan nafsu angkara muka yang mereka lakukan. Ini hukum jahiliyah. Hadirin yang kami muliakan, kalau kita simak ayat Allah yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47, di ujung-ujung ayat Allah menjelaskan ya hukum jahiliyah itu tidak berpedoman kepada hukum Allah, tidak berpedoman kepada sunnah Rasul. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang pertama, siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, faulaika humul kafirun, mereka itu adalah termasuk orang kafir. Yang kedua, ayat 45, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak berhukum kepada hukum yang diturunkan oleh Allah melalui firman dan wahyunya, maka disebut oleh Allah orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Fasik dalam arti dia tahu dengan yang baik, yang benar, yang hak, tapi dia tidak mau melakukan yang benar, yang baik dan yang hak itu, tapi mereka cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang batil, ya bohong dengan segala macam bentuknya, itu yang mereka lakukan. Nah, hadirin yang kami muliakan, jadi orang ini termasuk kalau dia tidak mau berhukum dengan hukum Allah, disebutkan dalam ayat ini di ujung ayat surah Al-Maidah 44, 45 dan 47. Pertama, dia adalah orang kafir. Kafir artinya tentu dia mengingkari Tuhan dan keyakinan kepada Tuhan, tidak beriman ya di dalam kehidupan. Kedua, disebut orang zalim. Hadirin yang kemuliakan, kemudian yang ketiga adalah fasik. Nah, berbicara yang pertama ini, barangkali sebagai umat yang mengetahui dan kita paham tentang hukum-hukum Allah yang diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kita sekarang memang cukup prihatin. Banyak hukum-hukum Allah yang dilanggar oleh mereka-mereka yang kita semua sudah tahu siapa mereka. Hadirin yang kami muliakan, mereka berbuat kezaliman, ketidakadilan, melanggar hukum, merubah hukum sekehendak hatinya. Ini dalam rangka asabiyah, ya ta'assub jahiliyah itu asabiyah. Hadirin yang kami muliakan, inilah barangkali tantangan bagi kita umat Islam, bagaimana Nabi memperjuangkan hak, memperjuangkan agama Islam, tegaknya hukum Allah, sampai-sampai beliau ikut berperang lebih dari 20 kali, 25 kali malah beliau berperang untuk menentang kebodohan, kezaliman, hukum yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah itu semena-mena. Yang kedua, tabarrujal jahiliyah, yaitu wanita yang berpakaian, berhias dan berlagak seperti wanita jahiliyah. Nah, kalau kita perhatikan ini, hadirin yang kami muliakan, Allah mengingatkan dalam Al-Quran, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'na Allah wa rasulah innama yuridullahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait
wa yutahhirkum tathhira. Kata Allah, ya, wahai wanita-wanita mukmin, tetap tenang sajalah kamu di rumahmu. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kamu berlaga, berpakaian, berhias seperti wanita jahiliyah yang terdahulu. Dan yang utama bagimu adalah mengerjakan salat, menunaikan zakat, mentaati Allah dan Rasul. Kenapa demikian? Karena Allah menghendaki untuk membuang dari kamu dosa-dosa, wahai ahlul bait, wa yutahhirakum, dan Allah ingin membersihkan kamu, tathhira, dengan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya dari perbuatan-perbuatan jahiliyah. Kita kenal hadirin yang kami muliakan, nah, wanita jahiliyah itu tanda yang nampak oleh kita adalah membuka aurat untuk ditonton oleh orang-orang lawan jenisnya. Tidak menutup aurat. Bahkan kita temukan dalam riwayat wanita jahiliyah itu dia punya gelang di kaki sampai di paha. Terbuka aurat. Sementara Nabi kita, ajaran Islam mengajarkan wanita itu harus menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Tidak boleh dilihat. Tapi sekarang apa yang terjadi, yang merusak, yang kita lihat di tengah ramai, di pasar, di mana-mana, ada orang yang berjilbab tapi pakaiannya sempit, di bawahnya sempit. Ada yang malah membuka auratnya. Padahal membuka aurat itu haram hukumnya di luar ya rumah yang biasa dilihat oleh keluarganya, anaknya, mertua dan segala macam. Itu ada batas-batas tertentu yang boleh dilihat. Ya, selain dari muka dan telapak tangan, itu di luar adalah haram hukumnya. Hadirin yang kami muliakan, akhir-akhir ini kita juga risau dalam keadaan ya 17 Agustus kemarin ini, malah anak-anak kita yang berjilbab sempat dilarang untuk tidak bisa menggerek bendera. Alhamdulillah, dengan protes umat Islam diizinkan dia kembali untuk mengikuti upacara penggerek bendera. Walaupun kita lihat mereka tidak lagi membawa bendera itu diganti, ikut dalam barisan tapi tidak lagi ditunjuk. Ya, hukum Allah dipermainkan. Ya, hadirin yang kami muliakan, kita juga risau. Ya, mungkin kembali kepada cerita di atas, ada peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 kalau tidak salah. Ya, itu peraturan pemerintah ini untuk menjelaskan peraturan pemerintah undang-undang tentang kesehatan. Undang-undang tentang kesehatan dijelaskan dalam PP yang ditandatangani oleh Presiden tanggal 17 Juli kemarin ini. Ya, pasal 103 diantaranya menjelaskan ya bahwa pemerintah memfasilitasi memberikan kepada remaja dan pelajar alat kontrasepsi. Untuk apa? Untuk menghindarkan anak-anak remaja kita dalam pergaulan bebas, untuk dia terhindar dari risiko kehamilan. Padahal dia melanggar, berarti ini adalah melegalkan perzinaan antara pelajar dan remaja kita. Ini yang diberikan. Saya dapat cerita dari yang kami muliakan, ternyata sekarang sudah mulai disosialisasikan ke sekolah-sekolah kita tingkat SLTA. Ini perlu kita waspadai tentang hukum Allah, dan terkait juga dengan tadi itu tabarrujal jahiliyah. Anak-anak wanita kita ini bebas keluar malam kemana saja dia pergi tanpa batas. Hadirin yang kami muliakan, ini kata Allah, tetap sajalah kamu tenang dan di rumahmu, jangan keluyuran, jangan keluar malam seperti wanita-wanita jahiliyah. Hadirin yang kami muliakan, ada dosen kita dulu, Ibu Ruspa, Dra Ruspa. Dosen yang beliau sudah almarhumah.
secara tegas beliau menyampaikan kepada kami angkatan muda ketika itu, keluarga beliau maghrib itu tidak boleh ada yang di luar rumah. Kalau tidak ke masjid, tidak ke surau, tidak bisa sholat, berdiam di rumah, tidak boleh keluar. Begitu keras dan tegasnya kata beliau mendidik, menyelamatkan anak-anak wanita. Jangan terperosok dalam pergaulan seperti yang disampaikan oleh Allah tadi. Hadirin yang kami muliakan, kemudian yang ketiga adalah hamiyatul jahiliyah. Itu sombong, seperti sombongnya orang jahiliyah. Itu di dalam Al-Quran surah Al-Fath. Iza ja'ala allazina kafaru fi qulubihimul hamiyatul jahiliyah. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ya, wa alzahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahliha wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Ketika Allah menjadikan bagi orang-orang kafir pada hati mereka itu sebuah rasa kesombongan sebagaimana sombongnya orang jahiliyah. Hadirin yang kami muliakan, mereka malah menuntut supaya diperlihatkan oleh Nabi kita siapa Allah itu. Coba kami yang baru percaya, tolong diperlihatkan kepada kami Tuhan yang engkau percaya itu. Hadirin yang kami muliakan, malah juga mereka menuntut kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan sekaligus, kok secara berangsur-angsur. Itu sombongnya orang jahiliyah. Nah, kesombongan ini pun hadirin yang kami muliakan, kita lihat dan kita saksikan dalam kehidupan nyata kita umat-umat yang terakhir ini. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yaitu adalah zannul jahiliyah, yaitu purba sangka sebagaimana purba sangkanya orang-orang jahiliyah. Ini terjadi ketika peperangan Uhud. Ada dua yang dikemukakan dalam riwayat, hadirin yang kami muliakan. Ada pasukan yang ditaruh oleh Nabi di Bukit Uhud, yang pada mulanya pasukan panah berada di atas, kemudian pasukan di darat bertempur mencapai kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang. Lalu pasukan yang di atas tadi buruk sangka, hadirin yang kami muliakan, dia merasa nanti tidak akan dapat harta rampasan perang, lalu dilanggar perintah Nabi, dia turun ke bawah dan ikut bercampur dengan pasukan tadi mengambil rampasan perang, karena dia cemas tidak akan mendapatkan. Nah, apa akibatnya? Khalid bin Walid ketika itu yang masih kafir menampak peluang ini, lalu dia naik ke puncak Uhud, lalu di perang Uhud itu Bukit Rama namanya. Dari situ Khalid bin Walid memanah pasukan tadi sehingga pasukan Islam kembali kucar-kacir. Yang kedua, orang mukmin yang mengaku Islam yaitu orang-orang munafik yang tidak ikut berperang, lalu dia purba sangka, Allah menjanjikan akan berikan kemenangan pada orang-orang yang beriman. Ternyata kok kalah seperti itu. Ini adalah purba sangka kepada Allah, yaitu purba sangka bagaimana orang jahiliyah buruk sangka. Hadirin yang kami muliakan, dan terakhir adalah ta'assub jahiliyah. Ta'assub jahiliyah yaitu membangsakan suku, kerabat, yang sekarang dinamakan dengan nepotisme, mengutamakan, mengangkat para pejabat dan segala macam kroni-kroni yang dinamakan nepotisme, anak keturunan sebagainya, itu termasuk yang disebut dengan asabiyah, namanya ta'assub jahiliyah. Nah, hadirin yang kami muliakan, kita ini sebagai umat Islam tentunya kita menghindarkan sifat-sifat jahiliyah yang ada ini. Pertama, hukum jahiliyah. Yang kedua adalah tabarrujal jahiliyah khusus untuk para wanita, untuk menyelamatkan anak-anak dan turunan kita. Mari kita jaga jangan sampai anak kita ini keluar rumah keluyuran seperti wanita-wanita jahiliyah, mengumbar aurat dalam pergaulan bebas dan segala macam, sehingga kasus itu berkali-kali sudah dikemukakan oleh para muwali yang sangat merisaukan kita bagaimana dampaknya
Kenapa mungkin melalui mimbar ini juga pernah kami sampaikan, lahir anak-anak di luar nikah. Kalau anak di luar nikah itu perempuan, maka si bapaknya tidak boleh jadi wali hakim. Kalaupun dia jadi hakim tidak mau mengaku ketika anaknya mau menikah umur 20 tahun ke atas, nah berarti dia tidak sah menikahkan, maka anaknya tadi nikahnya tidak sah, adalah lahir anak itu anak zina pula, dan begitu seterusnya. Hadirin yang kami muliakan, mudah-mudahan kita umat Islam terhindar dari sifat jahiliyah yang kita sampaikan itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La